Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa pendengar Radio Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan petik hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hikmah yang kedua adalah tentang taubat. Kata taubat diambil dari kata taba yatubu, yang artinya kembali ke tempat semula, kembali ke jalan semula. Jika kita katakan si fulan kembali ke kota Pekanbaru, berarti dia memang berasal dari kota Pekanbaru. Dia asli berasal dari kota Pekanbaru, kemudian dia pergi melanglang buana, merantau, menuntut ilmu, kemudian dia kembali ke tempat semula. Jadi ketika dikatakan si fulan taubat, maka dia kembali ke pangkal jalan, dia kembali ke tempat kampung halamannya yang asli. Lalu kemana dia selama ini? Dia alfa, dia lupa, dia silap, dia khilaf, dia lalai. Kemudian dia pergi ke tempat yang membuat dia berdosa, bergelimang dengan kesalahan. Oleh sebab itu dia perlu diselamatkan oleh orang lain, atau dia menyadari kekhilafan dan kesalahannya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan taubat. Taubat ini hukumnya menurut Imam Nawawi rahimahullah, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas setiap salah dan dosa, orang wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana ajaran Islam yang lain, maka ada rukun, ada syaratnya juga. Maka taubat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, an yuqli' an ma'siyah, melepaskan diri dari segala macam perbuatan maksiat. Orang yang mengatakan dirinya bertaubat pada lidahnya namun belum melepaskan diri dari perbuatan maksiat, maka tidak dapat disebut sebagai taubat. Syarat yang kedua adalah an yandam ala fi'liha, menyerasakan penyesalan yang amat sangat dalam atas perbuatan di masa yang lalu. Oleh sebab itu orang yang kelihatannya sudah bertaubat, tapi ketika bercerita tentang masa lalu dengan penuh kebanggaan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, saya menjadi ini dan itu, maka itu sesungguhnya bukanlah sifat orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat merasakan penyesalan yang mendalam. Penyesalan akan tampak dari tetesan air mata, penyesalan akan terlihat dari gaya bicara, penyesalan akan muncul dari rasa yang dalam, di dalam lubuk hati paling dalam, bahwa dia menyesal atas segala perbuatan yang lalu. Oleh sebab itu, rasa kebanggaan bukanlah sifat orang yang menyesal, karena penyesalan yang mendalam akan membangkitkan rasa malu. Tidak ingin, jangankan untuk mengungkap kembali dengan penuh kebanggaan, untuk mengenang, menceritakan pun mungkin tidak akan dapat ia lakukan. Syarat yang ketiga adalah an ya'zim alla ya'uda ilaiha abadan, tekad yang sangat kuat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan yang sama. Oleh sebab itu orang yang melakukan suatu perbuatan lalu menyatakan diri bertaubat, lalu kembali ke dalam perbuatan yang sama, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, maka dia tidak dapat dikatakan bertaubat. Apakah cukup 1 dari 3 syarat ini? Apakah ini hanya sekedar syarat kesempurnaan atau syarat mutlak? Maka Imam Nawawi mengatakan, fa in fuqida ahadus thalathah lam tasihha taubatuhu. Jika hilang salah satu dari syarat ini, maka tidak sahlah taubatnya. Oleh sebab itu ini adalah bukan syarat kesempurnaan, akan tetapi syarat penerimaan. Taubat nasuha baru dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada sikap melepaskan diri dari perbuatan maksiat, penyesalan yang mendalam di dalam lubuk hati yang diungkapkan dalam perbuatan, kemudian tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan yang sama, barulah dapat disebut sebagai taubat. Adapun jika berkaitan perbuatan itu dengan manusia, maka perlu ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu memberikan haknya. Jika berkaitan dengan hutang piutang, bayarkan. Jika berkaitan dengan pinjam meminjam, maka tunaikan. Jika berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, maka mesti ditunaikan. Andai tidak, maka tak cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tetap menyimpan, menzalimi tanpa memohonkan maaf. Maka ada syarat yang keempat jika berkaitan dengan manusia. Adapun perintah bertaubat disebutkan Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'a. Disebutkan dalam bentuk jamak. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah jami'a, semuanya.
ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, wahai orang yang percaya bahwa segala perbuatannya akan dihisab, akan diperlihatkan, akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 3, Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum." Memohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, "Tsumma tubu ilaih." Kemudian kembalilah kamu kepada Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, "Tubu ilallah." Bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, yang dikenal dengan istilah taubatan nasuha. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika demikian halnya, maka taubat merupakan bagian dari ajaran Islam yang mesti dilaksanakan, karena manusia tak lepas dari silap dan salah. Dalam hadis disebutkan, dalam ungkapan pula disebutkan bahwa manusia itu tak lepas dari al-khata' wan nisyan, silap, salah, lupa dan salah. Oleh sebab itu, kalau ada manusia merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, maka dia sudah melepaskan diri dari kodrat dirinya. Atas dasar itulah, karena manusia itu tempatnya silap dan salah, lalu manusia sadar akan kesilapan dan kesalahannya, maka dia mesti mensucikan diri dengan cara bertaubat. Agama Islam tidak mengenal yang namanya reinkarnasi, bahwa kita akan masuk kepada binatang lalu disucikan dengan penyiksaan, dengan penderitaan. Kesucian manusia yang dikotori oleh perbuatan dosa, maka disucikan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kalau kita baca sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang bergelimang dosa, seumur hidupnya meminum khamar, seumur hidupnya memakan riba yang haram, kemudian ketika datang hidayah Islam, mereka kembali kepada jalan Allah, bertaubat nasuha. Sahabat-sahabat Nabi itu umumnya masuk Islam, generasi awal itu umumnya masuk Islam pada usia yang tua, pada usia yang lanjut, melewati masa akil baligh. Mereka tidak masuk Islam pada usia kanak-kanak. Abu Bakar Siddiq masuk Islam ketika berusia 38 tahun. Umar ibn al-Khattab mulai bersyahadat ketika berusia 27 tahun. Utsman ibn Affan mulai menapak jalan takwa, memilih jalan Islam ketika berumur 35 tahun. Sementara sebelum itu mereka berada dalam kesilapan dan kesalahan. Apa yang dapat menebus masa lalu itu selain daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadis yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, Rasulullah bersumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat kembali ke jalan Allah, fil yaumi, dalam sehari, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali sehari. Dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, mohon ampunlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Kemudian para ulama mengkaji hadis ini. Jika Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa, jika Rasulullah itu ketika dia khilaf, ketika dia silap, langsung malaikat datang menegurnya, lalu mengapa beliau sampai beristighfar, bertaubat 100 kali sehari semalam? Apa yang membuat beliau bertaubat? Dosa apa yang beliau mohonkan kepada Allah, padahal kedudukan beliau dijamin masuk syurga? Oleh sebab itu, makna ungkapan Nabi beristighfar 100 kali, maknanya dosa Nabi bukanlah berzina, dosa Nabi bukanlah meminum khamar, dosa Nabi bukanlah ghibah dan namimah, tapi Nabi menghitung hal-hal yang kecil, remeh-temeh pun dianggap sebagai dosa. Sekali saja Rasulullah SAW lalai, maka itu sudah dia anggap sebagai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dia segera berzikir, dia segera bertaubat, segera beristighfar, mohon ampunan Allah. Andailah begitu cara pandang kita melihat dosa, mungkin kita selama ini merasa diri sudah suci dengan ibadah kita, karena kita tidak minum khamar, kita tidak berzina, kita tidak melakukan ghibah, gosip, lalu kita anggap diri kita suci. Padahal berapa banyak waktu yang lalai, hilang, terbuang
tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu suri tauladan kita dalam hal kembali ke jalan Allah, contoh utama kita dalam hal memohon ampunan Allah, tak lain tak bukan seperti yang difirmankan Allah, laqad kana lakum, sesungguhnya telah ada untuk kamu, fi Rasulillah, dalam diri Muhammad Rasulullah itu, suri tauladan, uswatun hasanah. Rasulullah suri tauladan dalam hal menjadi kepala negara, Rasulullah menjadi suri tauladan contoh dalam hal menjadi kepala keluarga, dan dalam hal memohon ampun kepada Allah pun kita tetap menjadikan beliau sebagai suri tauladan, walaupun beliau bebas, suci daripada dosa, karena beliau maksum, karena Allah memelihara beliau. Akan tetapi dalam hal-hal yang kecil beliau tetap memandang itu besar di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya suci, maka dia tidak akan pernah mohon ampun kepada Allah, akan bangkit keegoannya, akan bangkit rasa merasa diri lebih dari yang lain. Akan tetapi ketika orang merasa dirinya kotor, merasa dia bergelimang dengan dosa, merasa hal-hal yang remeh-temeh yang kecil dia anggap besar menjadi penghalang antara dia dengan Allah, maka akan merasa hina di hadapan Allah, akan merasa tawaduk, rendah hati di hadapan manusia. Ketika dia melihat orang yang masih kecil, dia akan merasakan dirinya hina. Ini orang masih kecil, dosanya belum banyak. Andai dia menjadi orang yang besar, dia akan berzikir, dia akan beribadah, tentulah dia lebih mulia dari aku. Ketika dia lihat orang kafir, ini boleh kafir saat ini, tapi ketika Allah berikan ia hidayah, maka dia masuk Islam, dia bersyahadat, maka dia awali hidupnya dengan lembaran yang baru, sementara saya penuh dengan dosa. Ketika dia lihat orang tua, ini orang tua usianya sudah panjang, ibadahnya banyak, sementara saya penuh dengan dosa, banyak perbuatan salah, dan belum sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perasaan yang mendalam itulah akan bangkit sifat tawaduk, rendah hati kepada Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah, rendah hati kepada sesama manusia. Itulah yang diharapkan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang bagaimana Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan. Orang ketika sudah bergelimang dengan dosa, dia menganggap pintu ampunan sudah tertutup, Allah amat sangat murka, lalu berputus asa. Islam tidak mengajarkan orang putus asa lalu bunuh diri lalu mengakhiri hidup dengan kematian. Karena dalam Islam kematian bukanlah akhir perjalanan, kematian bukanlah solusi terakhir. Justru dalam Islam kematian awal perjalanan baru untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang pertama. Oleh sebab itu jika ada orang yang menganggap bahwa ketika dia sudah masuk ke dalam ruang kematian maka selesailah urusannya, belum. Kita selesai dari urusan kehidupan yang pertama. Justru kita baru memulai periode fase kehidupan yang kedua. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bagi orang yang sempit dadanya, sempit fikirannya karena menganggap masa lalunya penuh dengan dosa, maka Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW bahwa pintu tersebut terbuka luas. Hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuwa musii'un nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan pintu maaf seluas-luasnya pada waktu malam untuk memberikan jalan kepada orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala bentangkan, lapangkan, dia bukakan tangannya membuka taubat seluas-luasnya pada saat siang untuk memberikan ampunan kepada orang yang khilaf pada waktu malam. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai kapan limit waktu ampunan itu Allah tutup? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat, maka disitulah pintu taubat ditutup oleh Allah. Apa maknanya? Taubat baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari ini akan kiamat. Selama belum, maka jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama dan syariatnya agar supaya kita jangan menebak-nebak, menduga-duga, karena sesuatu yang berasal dari praduga, prasangka tidaklah benar. Oleh sebab itu agama Islam agama yang jelas. Dari mana kebenaran itu datang? Dari Allah. Siapa yang membawanya? Malaikat Jibril. Lewat perantaraan malaikat Jibril itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi meninggal, dijalankan, dijelaskan, diajarkan oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sampailah kepada generasi kita saat ini. Oleh sebab itu kebenaran yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji mutiara-mutiara hikmah yang kedua, taubat pada petang hari ini menjadi tuntunan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang hidup sampai hari kiamat nanti, maka pintu taubat akan terus terbuka. Lalu bagaimana dengan kita dengan batasan usia yang amat sangat minim, terbatas? Jika dibandingkan usia kita dengan umat Nabi Nuh alaihissalam, amat sangat jauh, tidak sampai 1/10-nya. Mereka sampai 1000 tahun, sementara kita hanya 63 tahun, maka berakhirlah kehidupan ini. Apakah ada batasan limit waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Kapan limit batas waktu berakhir taubat itu diterima Allah? Ma lam yugharghir, sebelum dia ghargharah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dicabut oleh malaikat, maka sampai saat itu kita tetap diterima Allah bertaubat dengan syarat yang sempurna seperti yang disebutkan di awal kajian tadi. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke jalan Allah. Segala kesilapan, kekhilafan, tak ada yang sempurna kecuali Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh sebab itu, jika kita silap, lalai, lupa, khilaf, maka kita sadar, langsung kembali ke pangkal jalan. Itu yang disebut Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa ketika dia lupa, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia lalai, dia lakukan perbuatan fahishah, keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama memahami ayat ini bahwa makna fahishah artinya dosa, perlakuan, tindakan, sikap, ungkapan, perbuatan yang menzalimi orang lain. Perbuatan dosa itu terbagi kepada dua. Satu menzalimi orang lain, satu menzalimi diri sendiri. Baik perbuatan itu menyusahkan, menyulitkan, mengganggu orang lain, maupun orang lain tidak terganggu. Dia lakukan perbuatan itu sendirian di rumahnya, siapapun tidak terganggu. Tapi menzalimi diri sendiri, maka itu terhitung juga sebagai dosa. Oleh sebab itu, kesalahan yang diinterpretasikan oleh peradaban barat bahwa ketika mengganggu orang lain saja dianggap salah, ketika tidak mengganggu orang lain, menyakiti diri sendiri dianggap tidak apa-apa. Maka dalam Islam, menyakiti diri sendiri pun dianggap sebagai perbuatan dosa. Mengapa demikian? Karena diri kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Oleh sebab itu, tubuh kita, mata kita, kulit kita, jika kita sakiti, kita makan yang tidak semestinya, kita konsumsi yang diharamkan Allah, maka sesungguhnya kita sudah berbuat zalim pada diri sendiri dan kita melakukan perbuatan dosa. Orang yang bertakwa, ketika dia melakukan itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sekedar hanya ingat, setelah ingat fastaghfaru lidzunubihim, langsung segera bertaubat, beristighfar, mohon ampun, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tak ada yang dapat mengampuni itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berzikir dengan Allah, mohon ampun kepada Allah, walam yusirru, memutuskan hubungan, putus kontak dengan perbuatan maksiat. Walam yusirru, tidak lagi melanjutkan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam penuh kesadaran dia tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Itulah yang diharapkan dari seorang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup manusia, sejak dia dilahirkan oleh ibunya sampailah ke liang lahat, sejak proses awal kelahiran sampailah kematian, penuh dengan ujian dan cobaan. Dalam menjalani hidup tak ada manusia yang lepas dari silap dan salah. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam saja pernah silap, pernah khilaf, beliau pernah salah memakan buah khuldi. Apalagilah kita manusia yang tidak pernah mendapatkan wahyu, yang jauh dari hidayah Allah. Maka ketika kita silap dan salah, masih manusiawi. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah khilaf, pernah salah, akan tetapi dia tidak larut dalam kesalahannya, segera memperbaiki diri, mencari jalan kebenaran, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah berada di jalan Allah, ketika dia lihat saudaranya dalam keadaan bergelimang dosa, dia tidak lihat begitu saja, tapi dia bawa ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabil rabbik", ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, santun, lembut, baik. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, lewat perilaku, lewat perbuatan, lewat tindak tanduk kita, lewat kelembutan maaf hati kita. Orang menjadi simpati, lembut hatinya melihat apa yang kita lakukan. Andai pun perlu berdebat juga,
Andai karena manusia ini tak sama tipe dan modelnya, ada orang-orang yang menunggu di debat baru dia menerima kebenaran. Andai sampai pada tingkat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum, debatlah mereka. Tapi ingat, di akhir ayat apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang santun, yang baik, yang lembut. Ayat ini ditutup Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Tuhanmu pula lebih tahu siapa yang memperoleh hidayah. Oleh sebab itu, dalam hal mencari kebenaran, antara yang mengajak, memberi, menerima, semuanya sama-sama berada dalam pencarian kebenaran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu taubat seluas-luasnya, karena Allah yakin dan percaya bahwa manusia punya kesilapan, punya kesalahan. Orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah silap dan salah, karena hanya malaikat saja yang tidak melakukan kesalahan. Selama kita masih pada kodrat kita sebagai manusia, maka kita pernah salah, akan tetapi kita kembali ke pangkal jalan, kembali ke jalan semua, kita perbaiki kesalahan, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki diri, menguatkan tekad hati, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah-ibadah yang disyariatkan. Karena ketika kita mendekatkan diri dengan ibadah yang tidak disyariatkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat ibadah ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan Nabi, fa huwa raddun, maka amal itu ditolak. Oleh sebab itu, kita dekatkan diri dengan beristighfar sesuai tuntunan Nabi. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang daripada itu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian lebih panjang daripada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika itu kita lakukan, kita dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan terima taubat kita. Dan yang paling sempurna daripada itu adalah ma min muslimin ma min 'abdin yuznibu dzamban, seorang hamba yang silap lalu dia melakukan perbuatan dosa, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci. Apakah itu dengan berwudu, atau lebih baik daripada itu mandi, atau jika tidak ada air dia bertayamum, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Nabi tak menyebut salat sunat taubat, akan tetapi kita laksanakan salat sunat 2 rakaat dengan niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala silap dan salahnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Sayang tidak hanya sekedar mengampuni, bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tak sekedar tutupi masa lalunya yang gelap, Allah tak sekedar tutupi masa lalunya yang suram, tapi Allah ganti ya segala yang jelek di masa lalu itu hasanat, sayyi'atihim hasanat, segala yang jelek diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Itulah yang ingin kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini kita tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu, sekuat apapun keimanan kita kepada Allah, mungkin akan luntur di tengah jalan. Apalagi kita hidup di zaman era yang tidak dialami oleh para generasi yang lalu. Datuk nenek moyang kita ujiannya tidak seberat yang ada pada kita zaman sekarang. Oleh sebab itu kita tidak dapat menjalani sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling memberi wasiat, pesan, mengajak kebaikan. Oleh sebab itu perlu membuat komunitas dalam hal bukan untuk menonjolkan kesukuan, tidak pula untuk menampilkan kelebihan, tapi dalam hal membuat lingkup jamaah, hidup dalam keadaan berjamaah, dalam hal membentengi diri, berbuat baik, kemudian membuat kebaikan tidak hanya dimiliki oleh orang per orang, tapi dapat kebaikan itu dinikmati oleh orang banyak. Sarana kemajuan informasi, telekomunikasi, teknologi yang ada pada zaman ini dapat kita manfaatkan untuk mengajak orang-orang yang masih dalam gelimang dosa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang engkau beri hidayah, itu lebih baik daripada humurun ni'am, lebih baik daripada onta merah. Pada masa Nabi, harta yang paling bernilai, harga tinggi adalah onta merah. Kata Nabi SAW, jika sanggup engkau bawa satu orang
dari gelimang dosa, engkau bawa dia ke jalan Allah SWT, taubat nasuha, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta yang merah. Adakah batasan sampai kapan kita mengajak orang lain? Jika kita sudah selamat, cukupkah kita saja yang selamat di hadapan Allah? Jika kita sudah selamat, maka kita ingin orang lain pun selamat. Ketika kita sedang berada di tepi jalan, lalu kita lihat ada orang lain menyeberang jalan, maka ada kendaraan yang begitu cepat melesat ingin menabrak dirinya secara spontan. Naluri kemanusiawian kita akan menarik tangannya menyelamatkan dia. Mengapa begitu cepat kita ingin menyelamatkan nyawa orang lain dari musibah dunia? Tapi ketika musibah itu berkaitan dengan akhirat, kekafiran, kemusyrikan, perbuatan mungkar, mengapa tidak secepat itu kita ingin menyelamatkan saudara kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu orang yang baik bukan yang orang menyelamatkan dirinya saja di hadapan Allah, tapi dia ingin selamat dirinya, keluarganya, anak keturunannya, pasangan hidupnya, orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan umat manusia semua ingin dia selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang baik. Kapan batas limit waktu? Dapatkah kita hukum seseorang kita tak lagi mengajak dia? Allah sudah mengecap hatinya, Allah sudah menutup jantung hatinya, kalbunya. Dapatkah kita katakan bahwa kita tidak lagi perlu mengajak orang lain karena dia sudah tidak lagi berada di jalan Allah? Maka kita tidak dapat mengklaim demikian. Contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap mengajak pamannya Abu Talib. Sampai kapan? Sampai akhir hayat menjelang sakaratul maut Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak, bersaksilah wahai paman, bersyahadatlah wahai paman, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanmu hidayah agar engkau dapat hidayah dan aku bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Abu Talib merasa malu untuk beriman kepada seorang keponakan yang membawa agama yang baru, karena di samping beliau tidak hanya Nabi Muhammad, ada juga sahabat-sahabat kemusyrikan kejahiliahannya. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau tinggalkan, engkau benci kepada agama nenek moyangmu sampai kau terima agama keponakanmu yang kemarin sore, sementara beliau seorang tukang sihir, seorang gila, seorang yang terkena penyakit, seorang yang mendapat bisikan dari syaitan. Itulah yang menghalangi dia dari hidayah. Intinya kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan hidayah, karena jalan hidayah dari Allah SWT. Akan tetapi Allah jadikan lidah kita sebagai penyambung untuk sampai kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya manusia ini semuanya melakukan dosa, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala rugi dari perlakuan orang tersebut? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada agamanya yang lama, dia kembali menyembah bebatuan, pepohonan manusia dia sembah, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak akan rugi walau sedikit pun. Jadi kenapa kita beriman kepada Allah? Tak menguntungkan Allah, tapi untuk memberikan jalan keselamatan buat kita bersama. Andai dapat kita ajak satu orang, dua keluarga, satu kampung ke dalam agama Allah, apakah ada keuntungan bagi Allah? Huwal ghaniyul hamid. Allah tetap terpuji, Allah tetap berkecukupan, Allah tidak butuh kepada manusia. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kemampuan kita untuk mengajak orang ke jalan Allah dan kita pula meluruskan diri ke hadapan Allah dengan bertaubat nasuha, itu kembali kepada diri kita sendiri, karena kitalah yang akan memetik hasilnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada saat ini kehidupan kita taklah sama dengan kehidupan orang-orang sebelum kita, jika pada zaman Nabi SAW kita dikontrol menjadi orang yang baik, dikondisikan di kota yang baik, di tengah orang-orang yang baik, maka pada saat ini kita sudah hidup 14 abad lamanya setelah masa Nabi SAW dengan dunia beserta problematika dan aneka ragam perbuatan maksiat yang ada. Lalu salahkah kita? Kita sumpah serapahkah nasib? Lalu kita katakan ini kesalahan takdir Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan kita di zaman ini. Ini adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir sudah menetapkan demikian. Dan salah satu rukun iman yang wajib kita percaya adalah antu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah, khairihi biqadri khairihi wa syarrihi. Qada, takdir yang baik maupun yang tak baik. Salah satu takdir yang mesti kita yakini adalah bahwa Allah jadikan kita hidup di zaman ini. Namun bukan berarti kita mesti lari dari kehidupan ini. Kita tetap jalani, kita tetap yakini bahwa ini bagian dari
perjalanan yang mesti kita jalani, dan kita tetap berpegang teguh ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW meninggalkan umat ini lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang. Dia berikan hidayah, dia berikan kitab pegangan. Oleh sebab itu umat yang berpegang kepada kedua pegangan ini, dia tidak akan goyah, dia tidak akan hanyut di tengah pukulan ombak, dihempas gelombang. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamasaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang kedua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jadikan pegangan. Andai dalam perjalanan itu kita lupa, kita silap, kita salah, maka kita tanya kepada orang yang faham, yang mengerti. Dalam Islam dianjurkan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang tahu, tanyalah kepada orang yang berilmu, tanyalah kepada orang yang punya pendekatan yang baik, kedekatan yang baik dengan Allah SWT. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu apa yang mesti kamu lakukan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan kembali ke jalan semula. Andai kita lupa, silap dan salah, langsung kita mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ketika kita sudah selamat, maka jangan selamatkan diri sendiri, kita ajak pula orang lain, karena itu bagian dari ajaran Islam. Karena kita tidak dididik untuk hidup sendirian, kita dididik untuk hidup berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini yang dapat saya sampaikan menjadi amal saleh buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.